ISPU penting untuk dilakukan. ISPU atau Indeks Standar Pencemar Udara adalah angka tanpa satuan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu dan didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya. Khusus untuk daerah rawan terdampak kebakaran hutan dan lahan, informasi ini dapat digunakan sebagai early warning system atau sistem peringatan dini bagi masyarakat sekitar. Tujuan diusulnya ISPU ini agar memberikan kemudahan dari keseragaman informasi mutu udara ambien kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu, serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pentingnya melakukan pemantauan ISPU ini agar informasi tentang mutu udara mudah dipahami oleh masyarakat dan hasil pemantauan mutu udara dari stasiun pemantauan otomatis kontinu disampaikan dalam bentuk Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU. Bagaimana cara melakukan pemantauan ISPU? Dalam upaya pengendalian pencemaran udara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK berkomitmen untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi kualitas udara ambien yang tepat dan akurat dengan menggunakan alat pemantau udara otomatis. Alat tersebut dikenal dengan sebutan Air Quality Monitoring Station atau AQMS. AQMS terdiri dari perangkat peralatan pemantauan kualitas udara ambien yang beroperasi secara terus-menerus dan datanya dapat dipantau secara langsung. Hasil dari alat tersebut adalah Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU. Bagaimana masyarakat dapat mengetahui nilai ISPU? Saat ini, ISPU dari hasil pemantauan AQMS dapat diakses melalui sebuah aplikasi berbasis Android yang diluncurkan oleh KLHK. Aplikasi yang diluncurkan kepada masyarakat tersebut dinamakan ISPUNet. Melalui ISPUNet ini, masyarakat dapat mengetahui kondisi kualitas udara secara real-time di seluruh Indonesia. Data ISPUNet merupakan data yang dihitung dari hasil pemantauan AQMS yang sudah terpasang di beberapa daerah di Indonesia. ISPUNet tidak hanya menampilkan kondisi kualitas udara, namun berbagai data lainnya seperti nilai kritis parameter, nilai kelembapan udara, suhu udara, tekanan udara, dan grafik parameter. Sejarah dan urutan dikeluarkannya peraturan tentang ISPU. Pada periode pertama, yaitu tahun 1945 sampai 1972, disebut dengan periode permulaan. Periode ini dapat dicatat masih berlakunya ordonansi gangguan warisan pemerintahan kolonial Belanda. Jenis pencemaran yang tercakup dalam peraturan tersebut yaitu asap dan kebauan dengan instrumen utama berupa izin. Ordinansi ini merupakan instrumen pengaturan utama untuk masalah pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran udara, khususnya dari sumber tidak bergerak. Namun karena cakupan pengaturannya yang terlalu umum serta kurang jelas jenis pencemaran yang diaturnya, maka peraturan ini kurang memadai untuk mengendalikan pencemaran. Periode kedua yaitu tahun 1972 sampai 1982 atau disebut dengan tahap perkembangan awal dengan inisiatif daerah. Pada periode ini dapat dicatat terbitnya Keputusan Menteri Perindustrian tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari usaha industri. Pada tahun 1980, Cokro Panowo selaku Gubernur DKI pada saat itu menerbitkan Keputusan Gubernur dengan nomor 587 tahun 1980 tentang penetapan kriteria ambien kualitas udara dan kriteria ambien bising dalam wilayah DKI Jakarta. Keputusan tersebut mengatur nilai ambang batas untuk jenis pencemar karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, amonia, timah hitam, hidrogen sulfida, oksidan, debu, dan hidrokarbon. Pada periode ketiga, tahun 1982 sampai 1997, yaitu tahap perkembangan awal regulasi nasional. Periode ini ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup, yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup secara umum termasuk pengendalian pencemaran. Pada tahun 1988, Menteri Lingkungan Hidup menerbitkan Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup tentang pedoman penetapan baku mutu lingkungan.
Periode keempat pada tahun 1997 yaitu upaya pertama sistematisasi regulasi nasional. Periode ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup yang menggantikan undang-undang sebelumnya. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pengaturan mengenai baku mutu lingkungan, AMDAL sebagai prasyarat izin usaha atau kegiatan, izin pembuangan limbah, audit lingkungan yang bersifat wajib dan sukarela, pengawasan, sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Perbedaan peraturan ISPU yang baru serta yang lama. Perhitungan serta pelaporan informasi dari ISPU ini ditetapkan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan pada keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan nomor 107 tahun 1997 pada tanggal 21 November tahun 1997 yang merupakan peraturan lama mengenai ISPU. Untuk peraturan terbaru yaitu pada tahun 2020 melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang mengeluarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 14 pada tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara yang merupakan pengganti dari undang-undang sebelumnya. Perbedaan dari peraturan tersebut yang pertama dari parameter yang diukur. Pada peraturan terbaru, perhitungan ISPU dilakukan pada 7 parameter yaitu PM10, PM2,5, NO2, SO2, CO, O3, dan HC. Yaitu terdapat penambahan 2 parameter yaitu HC dan PM2,5 dibandingkan dengan peraturan yang lama. Lalu pada metode pengukuran parameter. Perhitungan ISPU ini dilakukan berdasarkan nilai ISPU batas atas, batas ISPU batas bawah, ambien batas atas, ambien batas bawah, dan konsentrasi ambien hasil pengukuran. Di mana untuk perhitungan ISPU tidak ada perbedaan untuk peraturan lama dan peraturan baru. Lalu pada baku mutu. Untuk peraturan lama terdapat 5 kategori dengan rentang 0 sampai 50 yaitu baik, 51 sampai 100 sedang, 101 sampai 199 tidak sehat, 200 sampai 299 sangat tidak sehat, 300 dan selebihnya yaitu berbahaya. Untuk peraturan terbarunya sendiri yaitu kategori baik pada 1 sampai 50, sedang pada 51 sampai 100, tidak sehat 101 sampai 200, sangat tidak sehat 201 sampai 300 dan berbahaya yaitu lebih dari 301. Perbedaannya terdapat pada rentang tidak sehat, sangat tidak sehat dan berbahaya, di mana peraturan lama tidak sehat ini pada rentang 101 sampai 199, rentang sangat tidak sehat pada 200 sampai 299 dan berbahaya pada 300 dan selebihnya. Untuk peraturan terbaru, rentang tidak sehat ini berada pada 101 sampai 200, rentang sangat tidak sehat pada 201 sampai 300 dan berbahaya pada 301 dan selebihnya. Lalu untuk metode pelaporan dan penyampaian. Penyampaian informasi ISPU ini kepada pihak publik pada peraturan terbaru berbeda dengan peraturan sebelumnya, di mana untuk peraturan terbaru hasil perhitungan ISPU yaitu pada parameter 2,5 disampaikan pada publik tiap jam selama 24 jam, sedangkan pada hasil perhitungan ISPU parameter PM10, NO2, SO2, CO, O3, dan HC disampaikan kepada publik paling sedikit yaitu 2 kali dalam satu hari, yaitu pada pukul 9.00 dan 15.00. Penyebab dari aturan dan pasal-pasal tersebut yang berubah yaitu karena adanya penambahan 2 parameter baru, yaitu HC dan PM2,5 dari peraturan sebelumnya yang belum ada. Penambahan parameter tersebut juga didasari pada besarnya resiko HC dan PM2,5 terhadap kesehatan manusia. Lantas, apa pendapat kami tentang perubahan aturan tersebut? Perubahan aturan tersebut tentu berdampak positif bagi seluruh masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi yang terjadi, membuat analisis angka ISPU semakin akurat. Di samping itu, dengan adanya kebijakan baru dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan dapat memberikan tindakan preventif
terhadap status kualitas udara yang tengah terjadi. Kemudian, apa hubungan antara perubahan peraturan ISPU dengan pengelolaan kualitas udara? Hubungannya adalah adanya keterikatan antara perubahan peraturan ISPU dengan pengelolaan kualitas udara, yaitu dengan melalui ISPU. Masyarakat dapat mengetahui pengelolaan kualitas udara karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK memiliki komitmen untuk memberikan informasi mutu udara kepada masyarakat. Sebagai pengusaha, tentu kami akan turut andil dan mengambil peran dalam menangani permasalahan ini. Yang akan kami lakukan diantaranya adalah yang pertama, mendukung segala program pemerintah dalam penjagaan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah mengikuti segala standarisasi lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah ikut mengkampanyekan mengenai kesehatan udara melalui brand-brand yang dimiliki oleh tiap-tiap perusahaan kami. Sekian dari kami, kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.